Stalking mulu. Apa sih, kamu jangan ikut campur deh. Ya, kanan dikit Jo, kanan dikit. Kenapa kamu ikutin aku? Aku suka kamu bisa ada di sini. Ya udah sih, biarin aja dunia yang jungkir balik, kita jangan. Au, sakit tau. Tahu orang aku sering stalkingin kamu dulu. Magnus! Kita ketemu sekarang, mau ya? Halo, sebelumnya semuanya, nama aku Zara Adisti. Aku berperan sebagai Jovanka di film Bertaut Rindu. Dan di film Bertaut Rindu ini, karakter aku cewek yang pemberani. Dia tahu cara mengejar mimpinya, tahu menempatkan dirinya di mana. Dia sangat ambisius, sangat peduli sama teman-temannya. Dia juga sedikit centil. Film Bertaut Rindu ini aku langsung jatuh cinta itu ketika baca skripnya. Jadi skripnya itu memang sangat dalam ya. Dari setiap scene-scene-nya, apalagi dari udah mulai masuk ke masalahnya. Itu aku ngerasa relate dan aku merasa ini project juga lumayan cukup personal buat aku karena tentang orang tua dan anak gitu. Wah, nggak pernah kepikiran sama sekali sih. Mimpi aku memang jadi penyanyi. Tapi untuk bisa ada di sini sekarang tuh nggak pernah kepikiran jalannya bisa nyampe sini gitu. Ya ternyata kalau kita sungguh-sungguh jalanin mimpi kita bisa lebih jauh lagi, guys. Enggak lagi, sama sekali enggak. Itu mah mimpi-mimpi anak-anak yang karena baca buku, karena nonton kartun gitu-gitu sih. Dan dulu tuh aku kebingungan untuk menentukan apa ya cita-cita aku. Karena pengen semuanya. Jadi aku ikutin dulu, kakak aku mau jadi ini, aku juga deh gitu. Bisa ya? Pernah loh aku belajar di sebuah project. Iya, makanya aku seneng banget. Beruntungnya aku dikasih sama Allah jadi aktor ya. Jadi bisa cobain hal-hal yang sebenarnya gak mungkin kayaknya aku cobain sendiri gitu. Yang menantang tuh mungkin semangatnya. Jadi Jovanka itu anaknya berapi-api banget. Dia selalu ada di sini gitu, semangatnya nggak pernah turun. Sedangkan kalau aku mudian orangnya. Jadi aku ketika syuting, Jo itu bukan gini, bukan aku gitu. Jadi untuk ngejaga si semangatnya itu yang susah. Karena di semua adegannya dia konsisten kan. Gitu terus kalau ngomong dengan semangatnya gitu. Dia ada masalah pun tetap on fire. Iya, sumpah iya bener. Ada masalah aja on fire. Support system itu sangat-sangat dibutuhin sama aku dan semua orang ya. Support system aku saat ini itu keluarga aku dan semua sahabat-sahabat terdekat aku yang selalu ada. Aku ngerasa aku selalu butuh mereka sih kapanpun karena kita nggak ada yang tahu ya, hari ini bisa aja sejam lagi aku bete atau gimana gitu. Yang aku punya ya hanya orang-orang terdekat yang nggak akan judge aku ketika aku lagi nggak baik-baik aja gitu. Dan alhamdulillah aku selalu ada mama aku, papa aku, adik-adik, kakakku. Biarpun kita suka berantem, tapi dia support system juga loh guys gitu. Tapi cuman caranya aja yang beda gitu. Dan ada pacar aku, ada sahabat-sahabat aku. Dan menurut aku support system itu sangat ngaruh ke hidup kita. Kita tuh ngerasa aman dengan adanya support system, jadi bisa tenang gitu jalanin hari-harinya. Iya, aku selalu konsultasi sama mama aku sangat dekat dengan mama aku. Jadi
peran orang tua penting banget lah buat aku, kedekatan kita gitu. Aku tuh nggak tenang malah kalau apa-apa nggak nanya ke mamam dulu. Bahkan ketika adegan-adegan berat gitu, kalau misalnya udah nggak tahu gimana caranya ya nelfon mamam gitu malah. Sama banget lagi, persis. Jadi Jovanka tuh dia selalu bilang aku sih mama gitu. Semuanya tuh untuk ibunya. Bahkan dia sempat ada perasaan benci sama ayahnya karena punya pacar baru. Ya, gak adil banget buat bunda gitu menurut dia. Jadi memang mungkin ibu tuh gak akan pernah bisa tergantikan ya untuk jadi support system nomor 1. Aku kalau misalnya lagi berantem misalnya sama mama aja tuh sedihnya tuh lama gitu, ngerasa kehilangan. Karena aku orangnya suka cerita, jadi apapun aku ceritain ke Jovanka, bener banget. Itu sempat dibahas juga sih di reading gitu. Apa sih kira-kira yang dari dalam diri aku yang mau dibawa gitu. Itu salah satunya. Sebenarnya akan beda dengan sendirinya sih. Karena aku tuh tipe orang yang kalau misalnya dapat sebuah karakter, aku suka bikin biodata karakter ini. Kan nggak ada di skrip, jadi aku bikin sendiri gitu. Itu untuk pegangan aku biar beda dari karakter aku yang sebelumnya. Karena aku tahu juga, aku sadar aku maininnya tuh drama, romance gitu. Gimana caranya biar tetap menarik ya gitu. Mungkin dari cara ngomongnya, dari cara jalannya gitu. Gitu mungkin detail-detail kecilnya aku bedain. Iya lagi, iya loh. Aku merasa gitu sih, tapi pelan-pelan belakangan ini yang belum keluar filmnya udah mulai dapet karakter-karakter yang sangat jauh beda dari aku gitu. Mungkin seiring bertambahnya usia ya, aku udah 22 ya. Ngerasa udah gede. Gak apa-apa kan, gak salah. Kan pasti selalu ada ruang. Iya. Iya, aku sadar betul seperti yang kalian semua suka omongin ke aku juga, resiko katanya. Resiko pekerjaan, jadi aktor, jadi artis untuk dikomenin gitu. Perlahan-lahan aku terima gitu. Dulu mungkin ya masih kecil jadi kaget. Cuman aku sekarang sadar kita tuh hidup tuh punya pilihan. Saat ini pilihan aku untuk gak baca itu semua lagi gitu. Jadi hidup aku lebih tenang, lebih santai. Aku tetap dengerin mereka yang kasih masukan ke aku, tapi gak aku bawa ke hati gitu. Karena capek jadinya mikirin, aduh aku harus sesuai ekspektasi mereka yang ngefans sama aku, yang suka karya aku. Yang aku lakukan sekarang adalah selalu kasih yang terbaik di setiap proses yang aku jalanin. Dan aku yakin hasilnya akan baik juga gitu. Jadi untuk merespon, menanggapi itu semua, aku terima aja lah. Aku kalau pilih project itu, aku sangat menjunjung tinggi ridho orang tua. Jadi yang pertama itu pasti tanya mamam dulu. Jadi pasti dikurasi dulu juga sama mama papa aku kan. Aku tuh selalu diskusiin dengan baca skripnya dulu, mamam baca, aku baca, kita diskusiin dulu. Baru kita tentukan ambil nggak ya. Salah satu yang paling penting tuh cerita. Aku tuh sangat menggunakan hati aku. Jadi ketika aku baca skripnya, misalnya dari novel, ya udah aku baca novelnya dulu. Aku baca skripnya kalau udah ada skripnya. Aku rasain dulu gitu. Kalau emang hati aku bilang iya. Tapi kalau hati aku enggak, misalnya, wah kayaknya ini film punya potensi nih, tapi hati aku nggak aku ambil. Film Bertaut Rindu ini harus ditonton karena film ini punya pesan yang sangat penting untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih susah untuk ngobrol sama orang tuanya, masih susah untuk menentukan pilihan hidupnya. Mungkin bisa ajak orang tuanya nonton film ini atau nonton film ini biar kalian tahu kira-kira step apa yang harus kalian lakukan. Dan semoga film ini menjadi wadah untuk jadi tempat diskusi teman-teman sama orang tuanya. Semoga mengobati hati kalian yang seperti Magnus.